Makanya kita mengaji kitab Arba'in An-Nawawiyah rahimallahu ta'ala. Ini kitab yang masyhur, kitab yang mubarak. Arba'in Nawawiyah itu hampir nggak ada orang Islam yang tidak kenal. Serendah-rendahnya ilmu orang Islam di Indonesia, kemungkinan besar paham itu namanya kitab Arba'in karya siapa? Imam Nawawi. Sebodoh-bodohnya orang Islam di Indonesia, walaupun nggak pernah ke masjid, tahu kitab Riyadhus Shalihin. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, tahu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Ya. Itu hebatnya buku itu, kalau berkah pengarangnya ikhlas, berkah sampai orang nggak sholat aja tahu. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, tahu padahal nggak sholat dia, nggak pernah ke masjid, tapi bukunya dikenal. Biasanya orang seperti itu nanti suatu saat dapat hidayah. Diawali dengan ngerti bukunya ulama aja. Tahu bukunya ulama belum sholat, suatu saat insya Allah dapat hidayah sholat. Nah, gitu. Imam Nawawi itu ketika, tahu enggak umur Imam Nawawi itu berapa meninggalnya? Imam Nawawi itu meninggal dalam usia yang sangat muda. Meninggal pada saat usia 45 tahun. Itu Imam Nawawi itu 45 tahun sudah meninggal. Bayangkan ya. Tapi beliau itu karangannya berjibun, banyak sekali, sampai-sampai kalau dikalkulasi dari beliau lahir sampai umur 45 tahun, dikalkulasi itu di rata-rata sehari, bayangkan sehari itu beliau dicacah di rata-rata itu berarti bisa mengarang 4 buku. Sehari berapa mengarang? 4 buku, agak tipis gitu, 4 buku. Usia 40 tahun, saking banyaknya karangan beliau, itu kalau di rata-rata itu sehari bisa ngarang 4 buku. Luar biasa. Jadi mungkin mungkin kalau belum ada yang tahu, Imam Nawawi kok karangannya banyak itu ya, umurnya masih panjang, mungkin 80 tahun, enggak, 45 tahun sudah wafat beliau. Hebatnya itu sampai begitu. Kalau di rata-rata sehari bisa mengarang 4 buku, 4 kitab. Kenapa? Karena Imam Nawawi nggak punya kesibukan lain. Beliau itu menghabiskan umurnya untuk ibadah dan ilmu. Beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah bukan karena membenci nikah, karena beliau tidak pengen tersibukkan dengan istri dan anak. Dan orang nggak menikah itu nggak berdosa, karena menikah itu hukumnya boleh. Jadi sampean kalau nggak mau nikah juga nggak apa-apa. Karena nikah itu hukum asalnya mubah, bukan sunnah. Sunnah itu kalau sudah seorang laki-laki pengen punya hasrat kepada perempuan, nah itu baru sunnah. Kalau nggak punya hasrat, lihat perempuan biasa, nggak ada hasrat babar belas, ya sudah nggak usah menikah, nggak masalah. Kalau nggak pengen kok, dia nggak berdosa dan dia tidak dikatakan meninggalkan sunnah. Yang dihukumi tercela itu kalau raghiba an sunnati, membenci lah. Kalau udah membenci nikah itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar tidak mau nikah juga boleh, karena orang tidak mau nikah kan belum tentu membenci. Jadi orang tidak menikah itu tidak bisa dikatakan dia membenci sunnah, karena tidak pengen nikah kok. Nggak ada setrum blas sama perempuan. Temu perempuan cantik ya nggak ngefek babar belas, biasa aja. Nggak ada gereng-gerengnya ya nggak ada, ya sudah nggak usah nikah, nggak masalah, malah simple itu, nggak perlu ribet cari nafkah gitu, nggak perlu ribet didik anak dan sebagainya. Termasuk Imam Nawawi, karena Imam Nawawi nggak punya hasrat. Tapi ada di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ya. Ada juga, ada yang nggak nikah begitu, ada. Saya punya beberapa orang yang saya kenal maksudnya. Sampai sekarang wallahu ta'ala apakah dia akan menikah atau tidak ya, tapi sampai sekarang itu yang saya kenal itu umurnya sudah hampir 60 tahun tidak nikah, padahal orangnya kuat, tegar, seger gitu, pemuda bener, sudah 50 lebih, 58an mungkin saat ini, dan tidak menikah. Itu tetangga saya sendiri, dan juga ahli sholat orangnya, rajin ke masjid dan sebagainya.
Imam Nawawi itu tidak menikah. Kalau jenengan mau ikut juga apa-apa. Enggak menikah. Tapi kalau kita mungkin nggak nikah kan bukan seperti Imam Nawawi pengen fokus ibadah dengan ilmu. Kita mungkin nggak nikahnya juga Nggak mau juga sia-sia juga, malah bahaya gitu. Imam Nawawi tidak menikah. Beliau itu fokus ibadah dan ilmu. Sampai beliau itu setiap hari puasa sepanjang hidupnya. Setiap hari loh ya, bukan sehari puasa, sehari buka, enggak. Sehari puasa, sehari buka, enggak. Itu kecil, gampang itu. Itu masih level kelas rendah. Beliau itu setiap hari puasa. Makannya cuma sekali sehari. Makannya itu menjelang sahur, mesti menjelang sahur. Bisa dibayangkan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Makanya beliau mengarang kitab, mengarang buku tiap hari begitu. Makanya bukunya berkah. Enggak ada bukunya Imam Nawawi yang tidak berkah. Berkah semuanya. Yang 1 jilid sampai yang puluhan jilid itu berkah semua. Masya Allah.